Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia, kalorimeter, dan hukum Hess. Sebelum masuk pada materi, tahukah kamu apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Nah, setelah paham tentang apa itu termokimia, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, kalor reaksi itu dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Selain itu, seorang ahli kimia dari Rusia yang bernama Henry Hess menemukan cara lain untuk menentukan kalor reaksi tersebut, yaitu berdasarkan data termokimia yang ada. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu kalorimeter. Kalorimeter merupakan sistem yang dimana tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan di luar. Nah, kalorimeter tersebut memiliki dua jenis, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dilepaskan saat pembakaran sempurna. Sedangkan kalorimeter sederhana dapat dibuat dari wadah atau gelas yang sifatnya isolator atau tidak menghantarkan panas. Kalorimeter bom terdiri dari bom, yaitu wadah tempat berlangsungnya reaksi pembakaran yang terbuat dari bahan stainless steel. Sedangkan kalorimeter sederhana disusun dari dua buah gelas plastik atau polistirena. Gelas bagian dalam ditutup oleh gabus yang dilubangi untuk dimasukkan termometer dan pengaduk. Dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter, dapat ditemukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter. Nah, untuk rumus kalorimeter bom yaitu Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter plus Q air. Atau Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter kali delta T. Keterangannya adalah C kalorimeter sama dengan kapasitas kalor pada kalorimeter. Nah, untuk rumus kalorimeter sederhana yaitu Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q kalorimeter plus Q larutan dalam kurung, atau Q reaksi sama dengan Q larutan atau Q reaksi sama dengan massa kali T kali delta T, dimana keterangannya yaitu Q adalah kalor reaksi, M massa adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk contoh soalnya yaitu pada pemanasan 400 gram air bersuhu 25 Celcius derajat diperlukan kalor 84 kJ. Jika diketahui kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram Celcius, tentukan suhu air setelah pemanasan. Nah, cara penyelesaiannya, pertama kita harus merumuskan kalor yang semula kilojoule dirubah menjadi joule. Jadi 84 kilojoule sama dengan 84.000 joule. Setelah itu kita tuliskan rumusnya yaitu menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan saja karena kalor jenisnya sudah diketahui, langsung saja 84.000 joule sama dengan 400 gram kali 4,2 joule per gram Celcius kali delta T. Karena yang harus dicari pada soal tersebut adalah tentukan suhu air setelah pemanasan yaitu T2. Maka karena T2 berada pada delta T, kita jumlahkan antara 48 Joule sama dengan 400 gram kali 4,2 Joule per gram per Celcius, pindah ruas menjadi delta T sama dengan 50 Celcius. Jadi delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Berarti 50 Celcius sama dengan T2 dikurangi 25 Celcius. T2 jadi sama dengan 70
Celcius. Jadi berapakah 25 berapa yang dikurangi 25 menjadi 50? Jadi jawabannya C2 adalah 75 derajat Celcius. Begitulah. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hukum Hess. Hukum Hess ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Henry Hess. Menurut Henry Hess, entalpi merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu suatu reaksi yang tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada awal dan akhir reaksi. Jadi jika reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan delta H reaksi sama dengan jumlah delta H dari semua tahapan. Hukum ini mempunyai pemahaman yang sama dengan hukum kekalahan energi, ya, juga dipelajari di hukum pertama termodinamika. Hukum Hess dapat digunakan untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk berlangsung reaksi kimia. Jika perubahan kimia terjadi oleh beberapa jalur yang berbeda, perubahan entalpi keseluruhan tetap sama. Hukum Hess ini menyatakan bahwa entalpi merupakan fungsi keadaan. Dengan demikian, delta H untuk reaksi dapat dihitung dengan delta H reaksi sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 dan seterusnya, atau delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Nah, berikut contoh soalnya. Berikut ini adalah merupakan diagram pembakaran belerang menjadi gas belerang trioksida SO3. Reaksinya dapat berlangsung menurut 2 cara sebagai berikut. Cara yang pertama adalah S belerang ditambah 3/2O2 gram menjadi SO3 gram. Delta H-nya adalah min 396 kJ. Jadi kita menggunakan rumus yang keadaan awal di atas. Karena pada diagram di atas adalah 1/2O, maka pada penulisan reaksinya harus dipecah bilangannya menjadi bilangan yang utuh menjadi 3/2. Setelah itu tahapan yang pertama adalah S belerang ditambah 3/2O2 menjadi SO2 tambah 1/O2. Delta hanya min 97. Setelah itu tahapan yang keduanya, SO2 ditambah 1/2O2 menjadi SO3 gram. Delta hanya N99 kJ. Jadi pada diagram pertama kita menggunakan yang atas, setelah itu turun yang kedua, tahapan 1, setelah itu lanjut ke tahapan yang kedua. Nah, kita jumlahkan, kita coret yang sama yaitu SO2, yang kita coret yang sama kiri, yang berada di kiri sama dengan yang kanan, kita harus coretnya seperti pada yang kiri SO2 itu dicoret dengan SO2 yang di kanan atas. Setelah itu setengah O2 nya juga sama dicoret di sebelah kanannya. Jadi jumlahnya menjadi S belerang ditambah 3/2O menjadi SO3. Delta H-nya min 396 kJ. Jadi sama ya dari reaksi yang dituliskan di atas ya. Tidak ada perubahan. Oke, terima kasih telah mendengar kejelasan saya dari titik ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.